Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang insya Allah diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Kali ini Miss akan menyampaikan tentang bagaimana kita bisa senang dalam belajar. Kenapa? Karena ternyata ada orang-orang di luar sana yang masih merasa belajar itu ternyata capek, belajar itu membosankan, belajar itu sulit. Padahal di satu sisi ada juga orang-orang yang merasa bahwa belajar itu menyenangkan, belajar itu enjoy, belajar itu bersemangat dalam belajar, dan juga belajar itu akhirnya menjadikan mereka sungguh-sungguh dalam melakukan hal tersebut. Nah, kenapa kok bisa ada dua golongan ini? Ada orang yang senang belajar, ada orang yang tidak senang belajar, alias tadi cepat merasa bosan. Ternyata ada satu hal yang membedakan dari keduanya, yakni ada atau tidaknya alasan kuat yang mendorong orang untuk belajar, atau bahasa kekiniannya adalah strong why. Kenapa orang itu mau belajar atau kenapa orang itu tidak mau belajar. Nah, kalau sudah menemukan strong why, insya Allah nanti bisa akan lebih mudah dalam proses pembelajaran itu merasa senang, gitu ya. Misalnya seperti apa? Jadi, misal kita mau belajar membaca Al-Quran. Ada orang yang ketika belajar membaca Al-Quran, mereka itu merasa senang, mereka itu bersungguh-sungguh, mereka itu bersemangat dalam belajar membaca Al-Quran, karena dia sudah tahu strong why-nya itu apa. Dia sudah tahu apa yang ingin diraih ketika mereka belajar membaca Al-Quran. Misalnya mereka sudah tahu bahwasannya kitab suci kita adalah Al-Quran, sehingga kita harus belajar atau kita harus mempelajari Al-Quran, membacanya dengan baik, mengetahui makna-maknanya, dan mengetahui bagaimana cara menerapkannya. Nah, dan juga dia punya strong why bahwasanya ketika membaca Al-Quran dia mendapatkan pahala yang banyak, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan juga ada lagi, ketika dia belajar membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya akan gugur. Ada juga ketika dia belajar membaca Al-Quran, maka dia akan mampu membantu orang tuanya kelak di akhirat, gitu ya. Nah, ada 4 strong why yang kemudian mampu mendorong orang itu belajar membaca Al-Quran. Ketika sudah menemukan strong why ini, maka di situ dia akan semangat dalam belajar Al-Quran dan tentu akan menyukai dalam belajar Al-Quran. Nah, berbeda dengan orang-orang yang dia belum menemukan alasan kuat kenapa dia harus belajar Al-Quran. Pasti yang ada di benaknya cuma belajar Al-Quran itu sulit, belajar Al-Quran itu membosankan. Untuk apa sih belajar Al-Quran kayak gitu? Yang ada hanya rasa keterpaksaan saja. Maka kalau kita ingin menyukai proses pembelajaran, belajar apapun itu, kita harus menemukan alasan kuat dulu. Alasan yang mendorong kita untuk mampu mencapai sesuatu dengan proses pembelajaran itu, gitu. Termasuk tadi ketika mau belajar membaca Al-Quran, jangan sampai ketika kita belajar kita nggak tahu untuk apa ini. Termasuk nanti belajar hal-hal yang lain, misalnya kita belajar matematika, kita belajar sains, kita belajar yang lainnya, semuanya. Yang penting kita temukan dulu alasan kuat kita kenapa kita mau belajar. Di situ nanti akan tumbuh rasa senang kita terhadap belajar, dan di situ kita akan sungguh-sungguh dalam belajar dan bersemangat. Nah, itu yang dapat Miss sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari Miss. Semoga dari yang sedikit Miss sampaikan ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.